Baik, selamat siang sahabat Renfix, dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa dengan saya, Didi Arianto, di acara Pro Talk Renfix, bincang-bincang seputar bisnis properti di Indonesia. Nah, seperti yang udah kita ketahui ya teman-teman, bahwa saat ini, saat dalam keadaan COVID, kita melihat sebuah latar belakang dari apa yang bakalan kita bahas saat ini bersama Starspace. Kita melihat di sini bahwa pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal 2020 ini telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Nah, guna bertahan dan menjalankan bisnis usaha di tengah pandemi tentu bukan menjadi perkara yang mudah. Jadi butuh strategi yang jitu agar bisnis tetap berjalan. Nah, lantas bagaimana agar pelaku usaha tetap bertahan di tengah pandemi? Untuk itu, Renfix akan mengulas bagaimana rahasia strategi bisnis kreatif yang dijalankan oleh Starspace dalam menghadapi COVID-19 ini. Sudah hadir di Zoom ini bersama Direktur dari Starspace, yaitu Bapak Kurniawan. Halo Pak Kurniawan. Ya, halo Mas Didi, senang sekali bisa bertemu. Apa kabarnya? Ya, baik Pak Kur, baik sekali. Teman-teman dari Pak Kur baik juga ya dengan teman-teman staff. Baik. Kita dari Starspace semuanya juga baik-baik aja. Dalam kondisi ini kita yang paling penting jaga kesehatan. Betul. Protokolnya juga diperketat supaya balik lagi nggak ada yang bisa nyelamatin diri kita selain diri kita sendiri. Betul. Ya. Jadi kesehatan merupakan sebuah hal yang mahal gitu Pak sekarang ini. Jadi diri kita sendiri, siapa lagi gitu ya nantinya bakalan menjaga kesehatan itu. Oke. Pak Kur, ini suatu kehormatan banget, kita senang banget ya bisa diskusi bincang-bincang sama Pak Kurniawan sebagai direktur dari Starspace ini. Sesuai yang udah kita kemarin rencanakan ya, bahwa tanggal hari Senin 24 Agustus ini kita bakalan mengadakan webinar gitu bareng Starspace ini. Oke. Nah, lalu di sini nanti saya mau juga. Sebelumnya ini di sini kita mau lihat dulu nih bahwa Renfix melihat bahwa peranan coworking space ini punya peran penting ya untuk menunjang para pekerja kantor seperti itu. Nah, saat ini telah hadir ya Starspace yang digagas langsung oleh direktur dari Starspace ini yaitu Pak Kurniawan. Nah, Starspace ini tentunya sangat memahami bahwa setiap orang itu membutuhkan lebih dari sekadar ruang kantor. Dan Starspace ini menyediakan ruang kerja bersama yang paling nyaman. Nah, Starspace ini adalah ruang kantor yang digabungkan dengan akses internet berkecepatan tinggi. Nah, yang dapat diandalkan. Nah, ini saya menarik banget ya, internet yang berkecepatan tinggi. Dan yang paling penting, itu adalah di Starspace ini saat ini sangat mengikuti protokol normal baru. Karena keselamatan keselamatan Anda adalah prioritas pertama kami. Nah, di Starspace ini di tahun 2020 ya Pak Kurniawan ya, menyebut bahwa di 2020 ini adalah era kolaborasi. Terus juga di sini ada sesuai tagline-nya yaitu berbagi, belajar, terhubung dengan Starspace. Oke, nah terus mulailah dengan Starspace. Oke. Untuk itu penasaran banget nih mengenai apa itu nanti Starspace ini. Kita akan berbincang mengenai tema atau topik rahasia strategi bisnis kreatif menghadapi pandemi 19 ini. Oke. Pak Kurniawan? Ya kita pengen tahu nih mengenai Starspace ini gitu. Oke. Sebenarnya Starspace ini apa sih Pak? Coworking space yang seperti apa Pak? Jadi kalau Starspace sendiri itu dari katanya sendiri kan kita menitik beratkan dari mulai. Kenapa? Karena tidak ada perjalanan yang tidak akan terbentuk sebelum kita memulai segala sesuatu. Betul. Jadi filosofi awalnya adalah kita pengen menyediakan tempat untuk teman-teman semua untuk memulai segala sesuatunya. Mulai belajar, mulai berbisnis, mulai bersosialisasi, berkolaborasi. Nah, jadi kalau teman-teman butuh tempat yang nyaman, yang internet cepat, juga didukung oleh fasilitas-fasilitas nomor 1, maka harus cobain coworking di Starspace Coworking Space. Karena kita sangat menyediakan segala sesuatunya.
Dan yang juga kita juga combine. Jadi dimanapun start space selalu akan combine dengan cafe dan juga co-working space. Gitu. Oke, wow, menarik banget ya. Ini anak-anak milenial pastinya itu sangat akrab sih sekarang ini kita lihat ya bahwa dunia co-working space itu memang dijangkau sama anak milenial yang kebutuhannya yang notabene-nya itu pasti mereka nggak jauh dari internet gitu. Karena mau kesini itu mereka harus cari, nggak ada internet mungkin mereka bakalan kalang kabut gitu ya Pak ya. Nah disinilah. Sama satu lagi masih di sebenarnya bukan cuma internet, colokan. Iya. Ya, jadi colokan di mana nih colokan handphone lowbat terus segala macam gitu, laptop gitu. Nah itu jadi udah menjadi hal yang betah tuh bagi anak-anak milenial sekarang ya. Nggak cukup internet, segala macam. Nah jika kamu mau lebih mencari tempat yang lebih nyaman dari tempat yang biasanya, nah kalian perlu nih untuk mengunjungi Start Space ini. Nah saya lihat ada 3 ya Pak, ada 3, saya sebutnya cabang atau apa nih Pak? Ada 3 Kemanggisan, Alam Sutra, Gading Serpong. Ya, kita bilang cabang boleh. Jadi kita Start Space sendiri, puji Tuhan, kita berdiri dari 2019 dan pada sampai detik ini udah ada 3 tempat. Yang sebenarnya sayang banget harusnya bisa lebih dari 3 tempat. Namun karena kondisi seperti ini ya sepertinya cukup 3 tempat dulu kali ini. Betul. Wow. Yang paling penting kita menyediakan servis yang terbaik. Betul. Oke. Selama 2019 sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya Pak? Ya, 1 tahun. Itu buat saya jadi hal yang menarik ya, kenyamanan, internet, terus servis pengunjungnya itu pasti jadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan betul ya sama teman-teman dari Start Space. Oke. Nah, kita Remfix penasaran nih Pak, sama sahabat Remfix penasaran. Di sini kita mau ngelihat nih logonya Start Space ini kayak ada semacam lingkaran gitu ya Pak dengan warna biru dan merah. Terus ada roket, mungkin itu melambangkan ikon dari startup ya. Cuman yang saya tanyakan itu warna atau bentuk-bentuknya itu yang seperti ya. Jadi kalau teman-teman sahabat Remfix jeli, jadi sebenarnya poinnya kita ada warna merah dan warna biru. Nah, itu kan corporate color-nya kita. Yang paling penting sebenarnya warna merah dan biru itu adalah connecting dots. Jadi connecting dots itu artinya kolaborasi. Jadi masing-masing si merah akan berkolaborasi dengan si merah dan si biru akan berkolaborasi dengan si biru. Jadi yang tujuannya sama bisa berkolaborasi di Start Space. Dan balik lagi, ikonnya Start Space itu sebenarnya kita menitik beratkan pada roket. Kenapa? Roket itu sebenarnya pendorong. Jadi kita tuh bukan menjadi yang roketnya, tapi kita sebenarnya pendorong. Pendorong supaya roket-roket ini bisa tumbuh, berkembang, dan bisa berkarya untuk negeri Indonesia. Jadi sebenarnya kita lebih ke arah supporting, karena zaman sekarang tuh banyak sekali ya. Saya tuh agak kagum sama anak-anak muda zaman sekarang. Ketika mereka lulus kuliah, itu bukan lagi, saya mau kerja, saya kerja. Mungkin saya teringat di zaman saya dulu semua orang berlomba-lomba pengen kerja di multinational company. Sekarang udah berbeda zamannya. Kalau sekarang udah pengennya berlomba-lomba untuk berbisnis, mengembangkan usaha, mendirikan startup. Nah, kita lihat punya suatu peluang di situ untuk bisa mengembangkan startup-startup ini. Karena balik lagi background saya sebenarnya IT. Jadi sebenarnya saya juga punya beberapa startup yang saya dirikan di Start Space. Jadi poinnya adalah yuk sama-sama kita kolaborasi di Start Space, kita menyediakan tempat, kita menyediakan fasilitas dibanding teman-teman contohnya ke Starbucks nongkrong sehari juga 50.000, itu pun juga nggak dapat tempat yang proper. 50.000 aja udah dapat F&B, udah dapat tempat nyaman, internet nyaman gitu. Dan juga tempat kita proper. Kenapa? Kalau di Starbucks begitu udah beres makan, nanti tiba-tiba dibersihin barangnya, makanan kita, terus ditanya, Mas Didi mau pesan apa lagi gitu kan. Kalau kita enggak, jadi benar-benar seharian dari masuk sampai tutup udah di situ, kita nggak akan ganggu-ganggu gitu. Betul. Oke. Wow, ini satu hal jadi nyebut merek ya. Nggak apa-apa Pak. Oke. Iya, jadi yang menarik itu tadi adanya sebuah roket sebagai pendorong atau support ya. Berarti banyak anak milenial misalkan memangnya melihat bahwa ada suatu ruang yang bernama Start Space ini menjadi sesuatu hal yang kalian tuh harus mulai dari sini untuk seperti roket lah, menjadi pendorong mimpi-mimpi itu ya Pak ya. Mungkin seperti itu kalau saya lihat di awal dari betul ini. Oke. Betul. Ya, oke. Nah, betul.
Kita melihat juga di sini selanjutnya bahwa dari ulasan Starfest tadi kita udah bahas mengenai logonya secara harfiah atau filosofinya. Terus tadi Pak Kurniawan juga bilang bahwa sudah berjalan 1 tahun seperti itu. Nah, terus kalau Pak Kurniawan melihatnya udah berjalan selama 1 tahun nih, berarti mungkin sebelumnya sudah ada ya Pak, sudah hadir di Indonesia tuh lebih dulu teman-teman dari coworking space lainnya ya Pak ya. Nah, terus tiba-tiba di 2019 ini Star Space ini muncul, hadir gitu. Terus gimana nih Pak Kurniawan ngelihat perkembangan coworking space yang menjamur Pak di Indonesia gini? Apakah menjadi suatu hal yang akan saingan ataukah memiliki justru peluang besar gitu Pak? Bagaimana Pak? Nah, kalau saya sih melihat intinya gini, Mas Didi. Jadi kalau misalkan ada satu bidang usaha yang nggak ada saingannya sama sekali, justru saya ngeri. Betul. Ini beneran ada usahanya nggak gitu kan? Nah, tapi dengan menjamurnya coworking space, berarti di sisi lain adalah sebenarnya peluangnya ini sama-sama ada gitu. Ini ada peluangnya, jadi ada pemainnya, dan juga ada pasarnya. Karena balik lagi, kalau cuma Start Space yang memperkenalkan coworking space, nggak akan bunyi. Justru kita harus sama-sama memperkenalkan coworking space, dan faktanya sebenarnya masih banyak orang yang nggak ngerti coworking space itu apa sih, gitu. Jadi itu juga poinnya kita, message-nya kita harus kita sampaikan bahwa coworking space adalah tempat untuk ruang kerja bersama, gitu kan. Dengan adanya banyak kompetitor, saingan, sebenarnya kalau menurut saya sih, kita lihat dari sisi positifnya aja. Dan juga kalau dari Start Space sendiri kita menawarkan konsep yang berbeda dibanding kompetitor lainnya. Karena mostly Start Space itu akan menitik beratkan ke suburban. Sedangkan yang coworking yang lain tuh lebih ke arah city, pusat kotanya. Kalau kita lebih senang ke arah residence kalau dari Start Space. Jadi dari 3 Start Space yang ada, dan harusnya yang keempat, kelima, keenam itu kita akan cari daerah-daerah suburban sebenarnya. Oh, artinya tiga coworking space Start Space ini yang sudah berjalan nantinya akan berokupansi ya Pak ya, lebih luas, lebih banyak lagi ya Pak. Iya. Betul, Nah, ya, betul. Itu sudah berjalan atau masih dalam tahapan Pak? Sorry, apanya yang udah berjalan? Iya. Untuk next-nya. Pengembangannya. Untuk next-nya sebenarnya kemarin udah lagi berjalan, cuman saat ini karena kondisi seperti ini kita postpone dulu. Karena kita nggak mengarah ke ibaratnya mau mengembangkan yang baru, tapi kita memaksimalkan yang ada dulu. Betul, gitu. Memaksimalkan ada. Nah, kalau dari tadi, betul, menarik sekali kalau dari tadi Pak Kur bilang ini selain peluang usaha, tentunya pasar, terus sama pemain. Ini yang melatar belakangi Pak Kur ini untuk mendirikan 1 tahun mendirikan coworking space ini apa gitu Pak? Dibandingin dengan mungkin usaha-usaha UMKM yang lainnya gitu. Kenapa harus di coworking space Pak? Nah, kalau saya sih tadi melihat ya, kalau kita kan sebenarnya karena background saya juga IT, saya juga senang banget sama anak-anak muda yang ingin menjadi pembantu mereka untuk tumbuh. Jadi sebenarnya kenapa kita lihat coworking space ini menjadi suatu usaha yang baik, karena balik lagi coworking space ini punya potensi. Nah, jadi menurut saya dan teman-teman, karena kita juga punya kapabilitas untuk hal tersebut, makanya nggak ada salahnya kita untuk mengembangkan coworking space versi kami, versi yang lebih ya kalau dibanding yang lain mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau yang lain kan lebih ke office tower, kalau kita lebih ke arah residensial, suburban. Nah, kalau dibanding, oleh karena itu mari teman-teman ayo cobain deh coworking space di Start Space. Nanti kontak saya aja, nanti kita akan memperkenalkan gimana coworking space yang proper menurut kami. Oke, siap. Wah, nah itu sekarang lebih berlanjut ke kemarin tuh saya lihat ya Pak ya, saya lihat review terus tentang Start Space juga. Itu di situ kemarin yang tadi saya sempat singgung juga ada yang namanya ruang Jupiter, Saturnus seperti itu. Itu Pak, itu merepresentasikan Start Space gitu dari segi apa gitu Pak? Nah, jadi sebenarnya konsepnya awal sendiri dari sisi tema ruangan kita mengangkat galaksi. Galaksi karena kita pengennya kita punya galaksi planet-planet yang merupakan saraf-saraf yang tumbuh tempat kita.
Dan kita Starspace menjadi pusat dari galaksi tersebut. Oke. Nah, itu juga sebenarnya saat ini sudah berjalan sih. Jadi kita udah punya puluhan startup yang berkantor di Starspace. Dan itu merupakan planet-planet yang kita harapin justru someday ini akan menjadi suatu planet yang megah, yang akan bisa berdiri dengan kokoh mengitari dengan galaksi-galaksi yang kita buat tersebut. Nah, jadi ruangan-ruangan di sini ada yang kita bawa ke arah Jupiter, Saturnus, Earth. Jadi benar-benar orang tuh begitu masuk di sini, wah suasananya begini ya, keren ya. Juga kita ada juga galaksinya. Jadi ada tempat lain lagi kita mainnya meteor, asteroid, meteor, UFO. Jadi benar-benar kita jiwanya milenial banget lah. Berhubung saya masih 17 tahun, jadi jiwanya masih milenial banget lah. Oke, kalau 17 tahun nih kayaknya saya mau mengklaim diri sendiri bahwa kita seusia nih Pak, 17 Pak. Oh iya, sama lah ya, berarti 11-12 lah ya. Oke, saya baru dengar ya Pak, artinya di ruang lingkup coworking space ini kayak seperti galaksi gitu Pak. Jadi menarik gitu ya. Rasanya pengen lihat langsung nih nanti nih. Sampai tadi yang Pak Kurniawan bilang tuh ada masker gate gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi nanti nih si pengunjung itu mau ke coworking space itu harus gimana dulu Pak saat COVID kayak gini Pak? Nah, jadi sebenarnya saat ini kan kita lihat pandemi COVID ini bukan suatu hal yang bisa dianggap remeh ya. Betul. Apalagi kita main-main terhadap kesehatan. Karena balik lagi, Starspace bertanggung jawab terhadap orang-orang yang masuk ke Starspace. Jadi kita tidak membiarkan orang yang tidak sehat, tuh kita cuma pakai orang. Orang itu kan bisa aja lagi, harusnya saya bilang, tugas jaga ya. Tapi dia tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba dia ke WC. Terus tiba-tiba ada yang masuk. Dan ternyata yang masuk itu ternyata yang lagi nggak sehat. Itu kan bahaya sekali. Oleh karena itu, Starspace tidak main-main. Kita membuat sendiri mesin untuk masker gate. Jadi produk masker gate itu kita bukan beli ke yang lain, tapi itu juga bagian dari startup yang kita bina, yang Starspace bina. Nah, jadi tim buatin benar-benar auto gate. Jadi auto gate-nya itu dia akan sensor muka, harus pakai masker dan suhu. Gitu. Jadi pokoknya syarat masuk ke Starspace harus punya masker dan harus digunakan. Oke. Gitu. Jadi kita benar-benar nggak main-main. Jadi kita applied auto gate, masker gate tersebut. Berikut juga temperatur suhu, cek. Jadi benar-benar yang naik ke atas itu kita pastikan punya masker dan tidak demam. Oke. Gitu. Balik lagi kan kalau kita tanya apakah semua yang naik sehat ya, moga-moga dengan filter 2 itu membantu, karena balik lagi kan tidak ada yang bisa 100% kita hindarin hal yang tersebut gitu. Oke. Nah teman-teman sahabat Renfix, itu apa jadi sesuatu hal yang keren banget ya. Kalian kalau mau ke Starspace tentunya di sana bakalan diperhatikan banget protokol kesehatannya ya Pak ya. Nah, kerennya lagi itu ada master gauge juga, kalian pasti tentunya umumnya diukur dengan suhu dari badan kalian begitu. Nah, jadi dengan sesuatu yang seperti yang tadi dibilang Pak Kur ya, itu ada galaksi, ada ruang-ruang yang memang yang menjadi daya tarik dari Starspace itu. Nah, itulah menjadi sesuatu hal yang perlu kalian coba di sini. Nah, ini saya baru tahu nih Pak, tadi begitu lihat Instagramnya dari Starspace ini ada master gate ini. Ini karena memang pas COVID ya Pak ya, memang baru betul. Pas dicanangkan itu. Oke. Nah, ini Jadi mungkin kalau nggak ada COVID, mungkin kita nggak bikin gate yang seperti itu gitu kan. Tapi balik lagi, kita itu harus segera menyesuaikan terhadap lingkungan. Nah, balik lagi kan kita harus cepat tanggap terhadap situasi terkini. Jadi Starspace sekali lagi benar-benar memperhatikan sekali keselamatan bagi para customer. Oh ya, kalau di Starspace itu kita sebut customer itu starters. Starters. Jadi kita memperhatikan jiwa keselamatan startersnya dari kami gitu. Jadi semua starters dijamin aman pokoknya kalau masuk ke Starspace gitu. Nah, teman-teman sahabat Renfix atau starters, jadi kalian udah pasti diperhatikan protokol kesehatan nih pas COVID saat kalian berkunjung atau memakai coworking space dari Starspace ini. Nah,
Nah, bagi teman-teman mungkin di sini yang sudah join, karena kita sifatnya lebih ke record dan internal antara Starspace aja dan Renfix. Jadi nanti teman-teman yang mau bertanya silakan mengenai tema kita itu rahasia untuk bisnis dalam strategi bisnis dalam menghadapi COVID-19 ini. Terus selanjutnya Pak, kalau Pak Kurniawan melihat bagaimana sih tingkat okupansi saat ini gitu di Starspace ini saat pandemi ini Pak? Apakah justru meningkat pada sisi tertentu ataukah ada mengalami penurunan, Pak? Kalau dibilang penurunan pasti ada, karena balik lagi kan usahanya Starspace itu kan menghadirkan orang datang ke satu ruangan, dan itu ruangan publik, which is sebenarnya yang kami lakukan itu kalau boleh dibilang mission impossible kalau sekarang. Oke. Kenapa? Siapa yang mau kerja di sini? Gitu loh. Kalau apalagi dengan kondisi pandemi ini. Jadi pada saat awal PSBB itu kita benar-benar penurunan traffic itu sekitar 80-90% sebenarnya. Kalau dari traffic yang harian. Tapi berhubung kita emang udah ada member-member yang tetap, jadi sebenarnya kita masih punya dedicated occupancy yang oke sebenarnya. Nah, tapi waktu itu kan kita dipaksa untuk tutup kan, jadi mau nggak mau ya kita juga mengikuti aturan dari pemerintah, kita juga menghargai. Nah, namun makin kesini kan balik lagi ya semua orang harus bekerja, semua orang harus memastikan bahwa perekonomian mereka cukup. Jadi bukannya kami tidak mengikuti aturan dari pemerintah, tapi kami lebih senang untuk mengikuti aturan pemerintah dengan prosedurnya. Betul. Jadi prosedur protokol keamanannya kita perketat, bagaimana orang ke atas, kita juga berinovasi. Jadi seiring dengan tema kita yang itu kreativitas juga, itulah kreativitas dari Starspace, which is kalau di coworking space yang lain saya berani bertaruh belum ada yang melakukan sampai sedemikian. Betul. Tapi kami pada saat pandemi tidak lantas membuat kami menjadi turun, tapi membuat kami untuk lebih apa sih yang kita bisa buat dengan yang keahliannya kita. Nah, yang paling penting adalah fokus ke solusi, bukan fokus ke masalah. Kalau kita selalu masalah, aduh COVID gimana nih, aduh COVID nggak berani, ujung-ujungnya kita nggak akan kemana-mana. Dan itu bertentangan terhadap filosofi yang Starspace lakukan. Kita harus memulai. Kita walaupun kondisi seburuk apapun, kita harus memulai usaha yang baru, memulai lagi. Kenapa? Roda perekonomian Indonesia ini yang menggerakkan siapa sih sebenarnya? Betul, Pak. Yang menggerakkan harus pengusaha sebenarnya. Harus kita-kita ini yang muda, yang masih punya energi, ini yang menggerakkan rodanya. Supaya apa? Supaya pemerintah juga akan terbantu. Coba masih dibayangin kalau misalkan semua pengusaha di Indonesia ini cuman diam di rumah, apa yang akan terjadi? Ya, mau nggak mau pasti Indonesia akan kolaps. Resesi, jurang resesi itu akan menjadi sangat tinggi sekali. Nah, jadi sebenarnya di kala pandemi ini puji Tuhan untuk okupansi Starspace di 3 tempatnya itu udah mulai terisi lagi. Sudah lebih dari 50% sebenarnya. Tapi itu juga bukan sesuatu yang kita bangun dalam satu malam. Tapi itu menjadi suatu pemikirannya kita, turunan jadi solusi pemecahan dari masalah-masalah yang ada, kita buat suatu solusi. Jadi orang datang ke Starspace nyaman. Kenapa? Emang kita udah automatic gate. Jadi udah pasti tidak ada yang tidak punya masker. Jawabannya gitu. Kenapa? Kalau ada yang nggak pakai masker, kita jual. Jadi nggak ada tuh alasan, aduh sorry lupa masker. Oh iya nggak apa-apa kalau lupa, bisa beli di admin. Gitu. Jadi sebenarnya ya puji Tuhan okupansi saat ini udah mulai kembali baik. Yang which is menurut saya itu salah satu benefit dari kami, yaitu kami tidak main di office building. Kalau di office building saya rasa okupansi masih kurang baik. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu, office building itu kan gede sekali. Gede sekali dan kita nggak tahu siapa aja yang masuk. Tapi kalau gedung milik sendiri, kami yang kontrol siapa yang masuk ke sini. Bahkan staff kalau ada yang sakit demam, saya istirahatkan seminggu. Jadi saya tidak main-main terhadap protokol kesehatan. Jadi semua yang nggak enak badan tidak usah masuk. Kita lebih baik mereka toleransi terhadap teman-temannya, toleransi terhadap customer. Jadi kita mengharuskan yang kurang fit loh ya. Belum sampai sakit itu udah harus istirahat. Gitu. Jadi solusi
bagaimana bikin orang nyaman datang ke sini. Itu yang penting sih, Mas Didi. Oke, betul. Artinya nilai okupansi itu tentunya justru tetap berjalan ya Pak, tetap ada di Starspace ini meskipun di tengah pandemi seperti Tetap ini. berjalan. Tentunya dari Tetap Starspace ada. ini fokus kepada solusi, dia bukan masalah. Jadi disinilah tempat untuk mulai gitu. Ketika ide kreatif berkarya, khususnya teman-teman dari starters dan teman-teman sahabat Renfix. Oke. Nah, Pak Kur, ini udah ada nih satu pertanyaan ya dari Joshua. Kita lihat di sini ada pertanyaan. Dia bertanya, apakah Starspace ini memiliki added value bagi para starter yang ingin membangun bisnisnya? Nah, added value ini menarik sekali. Kalau dibilang added value itu, kita itu punya semangat kolaborasi. Jadi kalau itu untuk 2 orang, 3 orang, menurut saya kalau poinnya cuma nyewa kantor, itu nggak menarik. Mendingan sewa ruko aja gitu kan. Nah, tapi poinnya lagi di value added yang kita tawarin di sini, kita punya satu komunitas yang saling membangun. Contoh, tenant kita ada konsultan pajak. Nah, kita tawarkan paket untuk yang berkantor di Starspace, paket untuk konsultan pajak tersebut. Tenant kita ada yang digital media advertisement. Nah, mereka juga dapat paket-paket yang menarik tuh. Jadi sebenarnya antara starters dan starters terkolaborasi. Sama seperti logonya kita, yang itu connecting dots tadi, antara si merah dan si merah, si biru dan si biru. Nah, kenapa si merah dan si biru tidak bisa bergabung? Karena kepentingannya kan beda. Betul. Jadi kita mencari semua orang yang kepentingan sama, yang lagi warnanya sama, yang terconnected gitu. Nah, itu value added-nya. Yang kedua juga, kalau dibanding sewa ruko, menurut saya lebih baik sewa di coworking space. Kenapa? Kalau sewa ruko kan kita mesti sewa ruko, bayar di depan. Terus juga kita juga mesti dekor, kita juga mesti lagi nyiapin cleaning service, internet, listrik, air, IPL, belum lagi ada kerusakan. Wah, menurut saya sih zaman sekarang startup itu udah dimudahkan sekali, Mas Didi. Kenapa? Intinya yang pusing-pusing tersebut kasih aja ke kami. Kami yang pikirin yang pusing-pusing. Kalau kata Dilan, jangan rindu itu berat, biar kami aja. Nah, kalau ini salah nih. Untuk yang kayak gitu-gitu itu berat. Gak usah dipikirin, mending kami aja yang pikirin gitu. Itu ada di captionnya Instagram Starspace tuh saya bahasa. Jangan itu berat, kami aja. Agak ngikutin captionnya tadi saya lihat. Wow, luar biasa kata saya, Pak. Oke. Ya, itu ya. Iya, jadi kita benar-benar semangatnya gitu. Yes, oke. Nah, Pak Kur, di sini saat COVID ataupun sebelum COVID ataupun saat COVID tentunya okupansinya tetap berjalan lancar. Nah, ini sebenarnya saat ini keunggulan apa nih, atau apa keunggulan yang ditawarkan sama Starspace gitu? Ditambah tadi yang sudah kita bahas, juga ada ruang sewanya nih dengan tipe-tipe apa aja gitu, Pak? Terus dari harga sewa boleh Pak Kur sebutkan fasilitas apa aja, Pak? Boleh. Jadi kalau dari Starspace itu kita sangat mengerti sekali kemauan dari starters, karena balik lagi kan setiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Jadi kita menyiapkan ruangan yang mulai dari harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ada juga ruangan yang mulai dari sendirian, berdua, bertiga, berempat, sampai bersepuluh. Bahkan kalau bisa kita jualan juga kafling. Jadi sebenarnya semuanya yang starters butuhkan ada di Starspace. Selama belum ditempatin nama yang lain, makanya buruan kalau yang mau. Nah, terus juga yang mempermudah lagi, kita sadarin bahwa saat ini kan nggak semua orang punya cash flow yang baik. Makanya Starspace juga menawarkan juga banyak sekali promo mulai dari bayar tiap bulan boleh nggak? Boleh, tapi dengan cara dicicil pakai kredit card. Itu juga kita sediakan. Jadi kontrak setahun, bayarnya per bulan. Itu juga kita sediakan. Dan bahkan kalau misalnya ada yang berani upfront di depan, kita kasih bonus bulan free. Jadi contoh kalau 6 bulan cukup bayar 5 bulan, dan kalau 12 bulan cukup bayar 9 bulan. Itu membuat harga kita sangat kompetitif sekali. Gitu. Dan juga yang menarik lagi di Starspace, kita buka dari Senin sampai Minggu. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi tidak ada
tidak ada batasan. Yang which is kalau dibanding-bandingin sama coworking yang lain, mereka punya batasan. Kenapa? Karena mereka menempatin gedung orang lain. Kalau kita kan menempatin gedung kita sendiri, yang punya aturan ya kita sendiri. Betul. Itu yang menarik sekali. Jadi kalau boleh dibilang nyewa tempat di Starspace untung banget. Kenapa? Bukan dibagi 22 hari Mas Didi, tapi dibaginya 31 hari. Wow. Jadi dari sisi harga kompetitif, dari sisi metode pembayaran juga menarik, dari sisi bonus juga kita siapin, dari sisi tempat juga udah enak banget. Nah, ada satu lagi nih. Jadi tadi kan ada kreativitas ya poinnya ya kalau dari tema kita ya. Betul. Kalau kita sendiri baru mengembangkan namanya Coresto. Jadi kalau di yang lain itu kan coworking. Jadi kita selalu akan combine coworking sama Coresto. Jadi collaboration working, collaboration resto. Jadi kita sadarin bahwa saat ini yang meningkat adalah home industry. Jadi masakan-masakan rumahan segala macam itu lagi naik. Yang tadinya nggak fokus jualan makanan, tiba-tiba jualan makanan. Pernah ngerasain nggak Mas Didi? Pernah Pak, kayak pernah merasakan itu kayak tahu yang digoreng dadakan tiba-tiba. Sama halnya kayak orang tahu bulat ya. Sama seperti itu mungkin dadakan orang-orang lebih kulineran jadi sekarang ini seperti itu. Benar. Terus juga kalau di grup-grup kita tuh jadi banyak gue jualan ini nih sekarang, beli dong gitu kan. Nah, balik lagi, jadi itu yang kita lihat tren saat ini industri rumahan lagi naik. Betul. But believe me, industri rumahan cuma akan bertahan 3 bulan paling lama. Kenapa? Abis itu mereka akan kehilangan customer. Kenapa? Dia kan cuma nawarin inner circle nomor 1. Betul. Kedua dia akan menawarkan ya after dari inner circle. Abis itu kan abis temennya. Ketika itu temennya mau beli apa lagi? Tentunya dia nggak akan, wah udah sekali coba, 2 kali coba, bosen. Abis itu dia akan ya kehilangan customer. Makanya kita menyiapkan satu platform lagi namanya Coresto. Coresto itu jadi kalau teman-teman mungkin Mas Didi punya kenalan makanan yang enak-enak, ayo monggo di Starspace datang aja, nanti kita bisa kerjasama. Jadi teman-teman tinggal bahan bakunya, resep di teman-teman, kami yang bertanggung jawab sampai menghidangkan ke customer. Dan puji Tuhan Coresto-nya kita sih di Gading Serpong lagi booming. Lagi booming banget. Orang dari Bekasi, dari Surabaya, dari Bogor datang ke sini. Wow. Keren banget ya. Jadi itu salah satu kreativitas yang tercipta karena COVID. Ya justru teman-teman dari starters ataupun sahabat Renfix, COVID ini bukan kita yang memangnya harus ketika keadaan seperti ini bukan berhenti untuk berkreativitas, tapi justru kita menambah kreativitas itu lagi seperti itu. Nah, tadi yang lain disebut sama Pak Kur yaitu selain adanya promo, cicil dengan kredit card, harga yang kompetitif ataupun bersahabat gitu. Terus hingga dari Senin sampai Minggu operasionalnya tetap buka gitu kan. Nah terus yang menarik lagi kreativitasnya itu dikembangkan dengan hadirnya Coresto, perpaduan antara Coworking Space dan Resto. Jadi teman-teman starters dan sahabat Renfix nanti bisa berkunjung nih ke Starspace ini untuk menawarkan masakan-masakan khas itu untuk bisa bergabung sama Starspace ini. Seperti itu ya Pak Kurt? Betul. Jadi kita senang banget ya poinnya kolaborasi, karena zaman sekarang saya percaya there is no brand bisa survive dengan sendirinya. Betul. No brand can be stand alone lah. Kalau zaman sekarang itu every brand must be collaborate. Wow, gitu. Menarik sekali. Nah, kita lanjut ke pertanyaan intinya nih mengenai yang kita pengen tanyakan gitu terhadap Pak Kur ini sebagai direktur dari Starspace ini. Nah, 2019 hingga 2020 sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan memiliki 3 cabang coworking space yaitu di Jakarta dan Tangerang, yaitu ada di Kemanggisan, Alam Sutra, dan di Gading Serpong. Dan sampai sekarang ini tetap bertahan dengan nilai okupansi saat COVID ini yang cukup signifikan atau cukup tinggi begitu. Dengan kreativitas, dengan adanya tadi master guide, dengan protokol kesehatannya timnya diperhatikan gitu. Itu sebenarnya sudah berjalan 1 tahun. Yang apa sih kunci atau rahasia strateginya nih dari Pak Kur ini gitu dalam menjalankan coworking space khususnya di Starspace ini Pak? Nah,
Kuncinya sebenarnya jangan berhenti untuk berinovasi, jangan berhenti untuk berimprovisasi, karena balik lagi bentuk yang ada di Starspace saat ini juga belumlah sempurna. Jadi kita selalu berusaha untuk improving lagi, keep improving. Karena balik lagi bagi saya nggak mau menjadi yang the best. Bagi saya Starspace itu hadir dengan semangat be a better. Jadi kalau kita udah menjadi the best, artinya kita sudah puas dengan apa yang kita punya. Saat ini ya Starspace the best co-working space. For me ya, there is no room for improve. Tapi balik lagi kalau kita bilang be a better, bahwa kita selalu menganggap bahwa diri kita ini masih banyak kekurangan. Sehingga kita akan willing untuk belajar hal yang baru, improving lagi. Jadi saya selalu bilang, ayo teman-teman kita harus jadi better. Better yang mana? Better dari hari yang kemarin. Oleh karena itu, seperti kalau kita lihat dari logonya Starspace kan kita moving forward, naik. Jadi tractionnya untuk forward, naik dan maju. Jadi sebenarnya ayo kita harus tetap menjadi roket yang mendorong para startup, para company untuk terus tumbuh. Karena harapannya ya ini akan sering berjalan waktu, kan ada yang udah gede, punya kantor sendiri, jangan meninggalkan Starspace. Kita cari lagi yang kecil, kita gedein, yang kecil kita gedein, yang kecil kita gedein. Lama-lama akan menjadi suatu komunitas yang strong. Yang terikat bukan karena uang, bukan karena apa, tapi dari sisi emosional. Okay. Betul sekali. Oke. Ketika tentunya menjadi sesuatu hal yang belajar terus-menerus, belajar hal yang baru gitu. Nah, jadi melihat hal terbaik hari ini dan besok tentu harus jauh lebih baik lagi. Nah, ini sampai sekarang ini ada berapa komunitas sih Pak yang tentunya saling bekerja sama atau saling berkaitan sama Starspace ini Pak? Ya, kalau jumlah pastinya sih saya kurang bisa hitung ya, karena kan banyak sekali. Mungkin udah di atas 20 udah ada kali ya. Mulai dari kita udah kerja sama yang on top, kita kerja sama lagi sama yang ya banyak hal lah, komunitas-komunitas. Jadi sebenarnya kita juga mengundang para komunitas yang mau bikin acara, bikin venue, bikin suatu komunitas di dalam Starspace. Monggo, yuk kita bikin. Kadang-kadang kita juga main futsal bareng dulu, tapi ya kalau sekarang lagi di postpone. Betul. Main futsal bareng, main basket bareng. Kalau zaman sekarang belum ada yang berani, saya pun belum berani soalnya. Oke. Gitu. Ya, betul. Nah, kita lihat bahwa di Starspace ini para starters, teman-teman sahabat Renfix, kita melihat di sinilah tempat mulai untuk kalian bisa mengembangkan ide bisnis gitu, bertukar pikiran, karena banyak banget komunitas yang memangnya bernaung atau singgah di Starspace ini ya. Yaitu ada di Kemanggisan, di Alam Sutra, di Gading Serpong. Jadi terjangkau banget kalau kalian bisa ke sana. Yang tadi dibilang dengan fasilitas, juga adanya protokol kesehatan diperhatikan gitu. Dan tentu harga yang kompetitif banget, harga yang terjangkau ya Pak ya di situ ya Pak ya. Oke. Mungkin kalau harga bisa lihat di Renfix ya, karena kita kan udah posting juga tuh. Betul. Nanti kalau mau foto-fotonya, baru harganya. Ya, baru saya mau singgung soal itu tuh Pak. Saya udah tahu sih, jadi saya singgung duluan. Oke. Nah, jadi teman-teman, sahabat Renfix ataupun starters ya Pak ya, kamu bisa lihat di listing partner atau di website Renfix. Di situ kamu bisa sewa secara per jam, per hari, per minggu, bahkan bisa per tahun. Nah, tapi tentunya di coworking space per jam dan per hari. Kamu bisa aksesnya di Renfix ataupun langsung ke Starspace langsung. Oke. Oh ya, mungkin saya ralat sedikit Mas. Boleh Pak. Jadi mungkin bukan per jam. Okay. Jadi kita mulainya per hari. Jadi ada dua sih emang kita, ada yang full day sama half day. Jadi kita nggak bisa membatasi orang, Pak pakainya Pak udah 1 jam Pak pulang Pak, kan kayak gitu kan nggak sopan. Jadinya kita intinya dari check in sampai tutup. Betul. Jadi kalau kita masih belum bisa menginap karena Starspace belum jadi penginapan soalnya. Oke. Jadi tentunya pasti fleksibel banget apa ya, bisa di fleksibel banget. Jadi tergantung kebutuhan dari. Oke. Jadi mungkin saya tambahin sedikit. Jadi kalau half day-nya kita tuh mulai dari 16.30. Nah, kenapa kita bilang half day? Karena kan balik lagi kita juga kan nggak bisa kasih 12 jam sama yang pagi kan. Jadi kita emang cuma bisa kasih setengah harinya kita. Tentunya kita kasih harga yang menarik lagi gitu. Jadi intinya nggak ada ruginya deh, mau masuk pagi, siang, malam, semuanya di Starspace aman. Oke.
pagi, siang, sore itu semua bisa gunakan Bisa. di Startpace. Oke. Nah, Ya. oke. Bicara soal tadi strategi, juga sekarang ke mengenai yang terakhir ini perubahan gaya hidup new normal ya Pak ya. Tentunya di Pak Kurniawan ini melihat tentang gaya hidup normal baru, terus juga tantangan ke depannya seperti apa gitu. Nah, terus ini apa nantinya prospeknya Starspace ini melihat saat COVID seperti ini, apakah jadi sebuah harapan ataukah menjadi sebuah ketakutan tersendiri gitu akan bisnisnya ini gitu. Nah, bagaimana melihatnya nih setelah 1 tahun berjalan Pak Kur? Melihat tantangan ke Kalau depan. saya sih melihat new normal ini ada dua sisi ya. Kalau dibilang takut, sebenarnya saya masih takut. Masih takut kenapa? Karena balik lagi, seaman-amannya kita nggak pernah bisa menghilangkan itu 100%. Okay. Balik lagi, oleh karena itu saya himbau para starters untuk selalu pakai masker mana-mana, pakai juga face shield, seaman mungkin, sering cuci tangan. Balik lagi, sebenarnya kita mengimbau banget teman-teman semuanya, starters maupun yang ada di Startspace dan dimanapun, tetap jaga protokol kesehatan. Nah, karena balik lagi, nggak ada orang lain yang bisa nyelamatin kita selain diri kita sendiri. Betul. Nah, karena itu, ya saya lihat, wah, kita rame, tapi justru sekarang ini poinnya ya Mas Didi, rame atau sepi, dua-duanya sakit kepala. Kenapa bisa begitu Pak? Kalau dulu kan rame, wah senang saya. Sekarang rame, takut juga gitu kan. Takut karena ada juga yang nggak mau ngikutin protokol keamanan, itu loh yang saya sayangkan. Sepi, pusing juga kita, gimana bayar gaji karyawan ya kalau sepi gitu kan. Jadi sebenarnya di pengusaha sekarang mindsetnya kita itu bingung. Rame salah, sepi salah gitu kan. Jadi sebenarnya tapi kita ambil positifnya aja. Positifnya berarti kalau sepi itu bad problem, kalau rame itu nice problem. Nah, semuanya problem, tapi ya ayo kita sikapin dengan baik. Nah, balik lagi kalau ditanya new normal ini peluang untuk Startspace apa? Itu dia sebenarnya karena kita juga mainnya suburban. Jadi sebenarnya orang itu akan punya kecenderungan malas untuk kerja di Jakarta. Orang akan lebih memilih kerja di dekat rumah. Nah, jadi sebenarnya itu yang akan menciptakan suatu traffic sendiri untuk Startspace sebenarnya poinnya. Nah, jadi yang tinggal di area Gading Serpong, BSD, Karawaci, Alam Sutra itu udah tinggal enak banget dibanding keluar, mendingan ke Startspace udah pasti dijamin keamanannya, keselamatannya, kenyamanannya, cozy dibanding harus bermacet-macet lagi ke Jakarta. Nah, kalau saya sih melihatnya ada peluang nggak? Ada, selalu ada peluang. Betul. Tapi juga akan selalu ada threat. Ada itu ancaman. Gitu sih. Nah, betul. Jadi tadi ketika sebelum COVID itu rame jadi sesuatu hal yang memangnya menguntungkan. Nah, sekarang saat COVID rame justru jadi hal yang menakutkan karena takut lepas dari protokol kesehatan itu, Pak ya. Begitu. Betul. Ya. Makanya itu di situ diterapkan banget ya untuk protokol kesehatan. Betul. Protokol kesehatan kita benar-benar nomor 1. Oleh karena itu saya investasi ke mesin. Saya nggak investasi ke orang. Kenapa? Karena saya mau hire 10 orang pun pasti akan ada yang lolos. Oh, betul. Karena balik lagi kan orang itu kalau tiba-tiba dipaksa terus tembak terus kan orang jadi risih ya. Betul. Tapi kalau udah pakai automatic gate, siapa yang mau komplain? Gitu. Dan bisa juga dicek cuman pagi, tiba-tiba panasnya siang. Kan namanya autogate kan dia keluar masuk kan dicek terus. Jadi sebenarnya dari sisi kita berani jamin bahwa Startspace sangat peduli terhadap keselamatan dan keamanan dari starters. Oleh karena itu menyebabkan orang tuh berani jadi ke Startspace. Kenapa? Karena kita benar-benar memperhatikan hal tersebut. Betul. Gitu. Kesehatan jadi hal yang diprioritaskan, Pak ya. Nah, betul. Kita tadi udah banyak bahas mengenai pertanyaan atau diskusi kita mengenai tentang Startspace apa, terus juga tadi Pak Kur udah nggak jawab mengenai perkembangannya, okupansi, juga adanya fasilitas. Terus tentunya pentingnya itu ada rahasia strateginya seperti apa. Nah, juga ada prospek dari Startspace ini ke depan seperti apa. Nah, dari ulasan kita ini ada nggak hal yang memangnya nanti Pak Kur mau tambahkan lagi informasi lainnya gitu? Ya, informasi lainnya sih sebenarnya
mungkin saat ini juga kita nggak pernah tahu ya ke depannya itu akan seperti apa. Balik lagi ya, contoh misalkan nih COVID tiba-tiba udah punya vaksin, tapi kan tetap kita nggak pernah tahu gitu akan ada COVID lagi yang lain nggak gitu kan. Jadi sebenarnya poinnya di sini adalah apapun yang kita planningkan tuh kita nggak akan bisa tahu itu berjalan atau enggak. Tinggal baik lagi bagaimana kita menjaga diri kita, terus bagaimana kita juga ya tetap balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Kita tetap harus tetap percaya bahwa sebenarnya kita pasti akan mendapat jalan yang terbaik. Oleh karena itu, saya juga mengimbau juga para starters untuk ayo tetap berusaha mengejar mimpinya masing-masing. Karena balik lagi, kami itu penyedia ruangnya, fasilitasnya. Jadi ayo kita fasilitasin teman-teman, jangan berhenti untuk bermimpi. Gojek nggak akan jadi Gojek kalau dulu Nadim nggak pernah mimpi gimana cara ngubah ojek pangkalan ini bisa dipanggil. Oke. Balik lagi semua tuh dimulai dari mimpi. Jadi saya cuma menambahkan bahwa ayo kita tetap harus punya mimpi dan kita juga jangan cuma bermimpi. Kita harus mulai. Mulainya di mana? Mulainya di sini, mulainya di Starspace. Oke. Ketika berawal dari mimpi itu tentu pasti semangat untuk merealisasikan mimpi itu, Pak ya. Nah, itu yang terjadi di podcast ini. Oke. Betul. Mungkin next-nya mungkin follow kita punya IG, follow kita punya TikTok. Kita sekarang main ke TikTok loh. Oh, sekarang main TikTok, Pak. Jadi apa nih? Apa nih? Konten-konten apa, Pak, di dalam TikTok itu? Apapun kita jadi konten di sini. Okay. Karena balik lagi kan tadi kan kreativitas ya, karena kreativitas itu tidak bisa dibatasin oleh satu platform doang. Betul. Jadi kita punya TikTok juga, follow TikToknya kita, follow IG-nya kita untuk selalu menjadi terhubung dengan Starspace. Kita punya banyak sekali konten-konten menarik gitu. Okay. Wah, kalau kayak gitu banyak banget nih yang bisa kita lihat nih. Jadi nanti Remfix juga bisa TikTok juga nih, Pak. Boleh. TikTok kan. Sekarang itu kita tuh jangan cuman pakai gaya lama. Kita tuh harus mempunyai 1000 cara untuk kita bisa melakukan awareness, exposure ke market. Dan itu TikToknya Starspace juga udah lumayan banyak yang followernya juga gitu. Okay. Karena apa? Karena kita mulai, kita start. Oke. Gitu. Oke Pak, dari hal yang kita bicarakan ada sesuatu nggak Pak? Apa namanya untuk menutup diskusi kita mengenai quotes atau kata mutiara sebagai penyemangat inspirasi gitu untuk teman-teman sahabat Remfix maupun dari starters dari Starspace ini Pak. Dari Pak. Ya, kalau saya sih mungkin kita tutup dengan quotes ya. The future starts today, not tomorrow. Jadi selalu kerjakan segala sesuatu hari ini yang terbaik. Jangan besok. Kalau besok, ujung-ujungnya nggak pernah mulai. Nggak pernah mengeksekusi plan-nya. Jadi ya itu, the future starts today, not tomorrow. Jadi apapun itu, mulai aja dulu, mulainya di Starspace, yaitu mulai di sini. Ya, oke. Nah itu ya, teman-teman sahabat Remfix dan starters dari Pak Kur sebagai direktur dari Starspace, selalu kerjakan hari ini dengan sesuatu yang terbaik ya Pak ya. Oke. Ya. Nah itu, ini senang banget Remfix sudah bisa bincang-bincang sama Pak Kur nih Pak. Sudah banyak ngasih inspirasi dan masukan tentang dunia working space ya Pak ya, perkembangannya seperti apa. Ya. Oke. Nah, tentu pengen banget nanti kita lebih ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai Starspace ini. Mungkin nanti ketika waktunya sudah pas kita bisa berkunjung ya tim Remfix. Boleh juga. Oke. Boleh. Anyway, kalau misalkan ketemu saya di Starspace, kalau mau tanya mau apa, sapa aja, karena saya seneng banget kalau kita bisa berbagi pengalaman, berbagi yang lain. Oh ya, satu lagi saya tambahin. Jadi di Starspace sendiri kita benar-benar concern terhadap internet. Jadi infrastruktur internetnya itu kita menjadi nomor 1 karena itu backbone. Backbone-nya kita investasi ke alat-alat yang sangat mumpuni. Kalau jadi benar-benar bukan kayak cuman jadi ada provider dikasih router, enggak. Tapi kita benar-benar bikin access point-nya, kita bikin IT policy-nya, networking policy-nya. Jadi benar-benar kalian akan dapat apa yang kalian bayar. Gitu. Jadi nggak tarik-tarikan sama yang lain, bandwidth-nya dijaga, download sama upload-nya kita batasin gitu.
Itu sih tambahan aja. Ya, oke. Jadi ketika kita sesuatu yang kita keluarkan pasti sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Nah itu lah nanti Betul. sama Star Space ini. Wah, oke, luar biasa banget. Nanti ketika mungkin keadaannya sudah agak membaik, terus kita bisa berkunjung, nanti kita bakalan mau Siap. berkunjung ke Star Space gitu. Tentunya masih ketemu sama Pak Kur juga gitu Pak ya. Nah, nanti ketika kerjasama kita terus berjalan, nanti akan ada hal-hal baru gitu yang bakalan kita kolaborasikan lebih lanjut Pak ya ke depannya gitu. Yeah. Jadi kita dari Renfix pengen gitu dengan mitra-mitra kita, dengan partner kita terus mengupayakan kolaborasi atau sesuatu hal-hal yang baru untuk tetap berkarya lah, berinovasi gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi sesuatu informasi lainnya Pak Kur sebelum nanti kita tutup? Nah, kalau saya berarti terakhir tutup dengan himbauan, ajakan. Ayo main-main ke Star Space, gunakan fasilitas Star Space, dijamin puas. Gitu aja. Siap. Oke. Teman-teman, sahabat Renfix dan Starters, menarik banget ya pembahasan kita hari ini mengenai tema tentang strategi bisnis yang dijalankan oleh Star Space sebagai coworking space ini. Nah, hari ini kita selesai mengenai bincang-bincang bersama Star Space, yaitu dari dari Pak Kurniawan sebagai Direktur Star Space. Nanti kita akan berjumpa kembali di acara webinar Renfix selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Oke, sekali lagi kita ngucapin terima kasih nih ke Pak Kurniawan. Sama-sama. Star Space, semoga sukses selalu untuk saat ini dan seterusnya. Terus berkembang di tempatnya. Oke? Ya, sama-sama Renfix juga semoga terus berjaya, lebih berkembang lagi, lebih banyak membawa manfaat terhadap para penyewa properti. Balik lagi, ayo kita kolaborasi bareng. Apapun itu, Star Space terbuka. Siap, gitu. siap. Thank you ya. Thank you Pak Kurniawan. Oke. Thank you masih di ya. See you ya. See you, thank you Pak. Oke. Ya, thank you. Siap. Missing someone